Ya. Terus saja fungsinya ini ya, fungsi 01. Jangan lupa tulis X-nya X5,2 ya. Kemudian kita tulis lagi persamaannya. Persamaannya itu kan 5 kali X pangkat 3. Berarti kan gini ya, 5 dikali X. Nah, kalau pangkat 3 tuh ini. Ya, kalau pangkat tanda bintangnya ada 3. 5 X pangkat 3 min 5 kali X gitu. Berarti pangkat 2. Kemudian tambah 6 kali X ya, kurang 2. Ini persamaannya, kita tuliskan. Kemudian klik Shift Enter. Nah, tambahin lagi sel di bawahnya, tambahin aja langsung, klik aja B ya. Tapi ketika ditambahkan itu, ininya selnya dalam keadaan biru. Ini kalau hijau ini nggak bisa nih. Kalau misalnya dalam hijau ini kita klik Shift Enter tuh langsung ke bawah. Maksudnya ini ya. Nah, ini gini. Misalnya ini udah ada nih. Nah, kalau dalam keadaan hijau kayak gini, dia di Shift Enter tuh dia malah ke sel yang sudah ada di bawahnya, gitu ya. Bukan untuk insert sel baru, tapi kita klik dulu ini ujungnya sampai dia berwarna biru, baru kita klik below B ya. Oke, sekarang kita buat dulu plotnya ya. Dari persamaan ini kita buat dulu plotnya supaya kita bisa tahu atau kita bisa nebak-nebak ya, di mana kira-kira posisi fungsinya ketika dimasukkan X-nya itu sama dengan 0. Ya, kita tuliskan X-nya sama dengan itu berada di antara kalau kita mau ini ya sekitar berapa nih? Ada di antara 0 sampai 1 aja dulu ya. 0 kita tebak-tebak nih. X1-nya ada di 0, X2-nya ada di 1. Ya, 0,1, iterasinya ada 100. Ya. Kemudian Y-nya itu adalah fungsinya. Ya, dari fungsi 01 itu yang sudah kita buat di atas. Sekarang kita panggil plotnya. X, Y, kita kasih label aja ya biar enak. Jangan lupa harus pakai tanda petik. X, nah, sudah ya. Untuk legendnya, kita maunya pakai grid biar enak ya, ngelihat garis X1, X2-nya. Coba kita run ya. Run tadi bisa dua cara ya, bisa menggunakan ini menu run langsung, atau langsung aja Shift Enter. Nah, ini dia. Oh, maaf, ini gridnya harus pakai ini. Makanya dia nggak ada gridnya. Ini dia. Nah, ini plotnya. Ya. Sekarang kita bisa lebih kecil lagi menebaknya. Kan kita mau mencari ketika fungsinya itu bernilai 0 ya. Bernilai 0 itu kan berarti kita lihat ini aja nih. Ya, di sumbu Y-nya titik 0-nya itu ada di antara X1 dan X2 berapa. Kita bisa perkecil lagi ya. Kan tadi kan kita nebaknya itu ada di antara 0 sampai 1. Sekarang setelah kita plot, kita lihat bahwa fungsi yang 0-nya itu, fungsi X sama dengan 0-nya itu ada di antara ini kan. Ya, ada di antara kalau kita mau ya lihat yang besarnya dulu mungkin ada di antara 0,2 sampai 0,6. Tapi kalau kita mau perkecil lagi boleh di antara 0,3 ya di tengah-tengah sini sampai ke 0,5. Bisa seperti itu. Jadi kita perkecil lagi.
Nah, ini dia nih ya, dari plot di atas kita lihat terletak di antara ini ya terletak di antara 0,5 ya. Di sini kan ini 0,4, 0,5. Jadi ya pokoknya intinya kita melihat di titik nolnya aja nih, si garis biru ini memotong titik nolnya itu di antara berapa. Jadi kita bisa asumsikan atau kita bisa menebak lagi X1 dan X2-nya. Gitu. Tapi ingat bahwa fx1 ya, fx1 dan fx2 itu harus memiliki tanda yang berbeda. Jadi kalau tadi kita x1-nya 0 ya, x2-nya 1, ketika kita masukkan ke dalam fungsi ini ya, 1 dan 0 itu harus memiliki tanda yang berbeda. Artinya yang satunya fungsinya harus negatif, yang satunya harus positif gitu ya. Mau x1, x2-nya. Nah, sebagai bukti bahwa fx1 dan fx2-nya itu harus berbeda tanda, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Misal X1-nya kita buat tadi kan 0 ya, X1-nya 0. Kemudian X2-nya tadi sama dengan 1. Ya. Sama dengan 1. Kemudian F1. Nah, sekarang F1-nya itu adalah kita tulis saja fungsi 1. Nah, di mana fungsi 1 itu adalah ini kan ya, fungsi 1 dengan X1. Dan F2-nya itu adalah fungsi 2 X2. Nah, supaya enak nanti kita hasilnya gitu ya, hasil di dalam plotnya kita tulis saja di sini print F1 sama dengan F1 di sini. Sama untuk F2 juga ya. F2 sama dengan sesuatu bahwa dia itu adalah F2. Ini boleh pakai kita pakai ini aja spasi ya biar bahwa F1 dan F2-nya itu harus kurang dari 0, artinya berbeda tanda. Ini kalau ada pertanyaan langsung tanyakan saja ya. Itu harus berbeda tanda. Oke, kita run. Shift Enter. Nah, ini dia. Ini sudah terbukti ya. Jadi ya, ini tuh ketika kita mencari F1 dan F2, ketika kita masukkan ke sini, ke fungsi ini. Ya, tadi kan F1, F2-nya, X1, X2-nya sudah kita tentukan kan di awal bahwa X1-nya itu adalah 1, X2-nya 0. Jadi ketika dimasukkan, kebalik ya, X1-nya 0, ketika dimasukkan di sini X-nya 0, itu nanti hasilnya sama dengan ini, min 2. Ketika dimasukkan X-nya 1, hasilnya adalah 4. Nah, ini sudah terbukti bahwa dia tandanya sudah berbeda. Kalau mau gampangnya lagi ya, bisa juga pakai ini. Fungsi np.sign ini. Contoh misalnya ya, np.sign. Kita bisa panggil, ini fungsinya. F1 gitu ya. F1 cuma np.sign 2. Nah, kita lihat. Nah, ini kan udah kan ya. Jadi kalau di pakai np.sign ini nanti hasilnya itu hanya min 1 dan plus 1. Artinya min 1 ini bukan hasil dari F1-nya itu min 1. Maksudnya itu adalah dia itu bertanda negatif ya. Sign di sini maksudnya negatif, menandakan dia min 1. Bukan min 1. Min 1 ini tandanya negatif ya.
dengan tanda min di depannya. Jadi di sini tuh walaupun di sini angkanya hasilnya min 2 dan 4, tapi dia tetap menyatakannya tuh dengan tanda min 1 dan 1. Contoh misalnya saya tulis di sini min 4 aja ya. Min 4 di sini misalnya 5. Nah, tetap aja dia tandanya min 1 dan 1 karena kalau negatif dia menyatakannya min 1, positif dia menyatakannya 1. Bukan hasilnya ya, tapi tandanya saja. Atau kebalikan, di sini misalnya saya mau tulis di sini 5, di sini misalnya min 2. Nah, kan balik ya. 5 di sini berarti artinya positif ya. Plus 1 di sini artinya positif, min 2 di sini artinya negatif. Ya, ini untuk mengecek tanda positif atau negatif dari suatu bilangan. Bisa menggunakan fungsi np.sign. Nah, oke, sekarang sudah terbukti ya bahwa F1 dan F2-nya itu berbeda tanda. Nah, sekarang kita bisa menggunakan tebakan akar dari selang X1 dan X2 dengan metode dissection. Tebakan akar itu dihitung tepat berada di tengah selang, yaitu X root-nya ya, atau akar X-nya itu sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Berarti kita bisa tuliskan di sini XR ya, X root, tulis saja X root setengah itu kan 0,5 ya. 0,5. Ingat di sini koma itu pakai titik ya. Dikali dalam kurung X1 plus X2. Dan kita panggil XR, dan shift enter, sama dengan 0,5. Ya, kenapa? Tadi kan X1-nya 0, X2-nya 1, ya kan? 0 tambah 1, 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Oke, ya. Mari kita cek nilai akar yang sebenarnya. Ya, ini sudah dekat nih. Jadi kan kita mau mencari fungsi di mana fungsinya itu 0,5 ya. Fungsi itu sama dengan 0 dan dia itu berada di sekitar 0,5 kan ya. Sekitar 0,5 di sini ya. Ya 0,4 dan 0,5 lah ya di sini. Ini sudah mendekati 0,5. Sekarang kita cek lagi lebih dekat lagi. Halo? Suara saya terdengar ya? Ada Bu. Terdengar. Ada Bu. Oke, ini sepertinya ini saya yang error nih. Headset saya yang error. Oke, sekarang kita cek. Kita masukkan fungsi XR-nya. Terus saja fxr ya. Masukkan ini kan XR nih, XR-nya kan 0,5. Kita masukkan ke dalam fungsinya. Jadi kita tulis saja fxr-nya itu ya. Jadi fungsi 1 di mana ininya adalah XR. Oke, sekarang kita panggil fxr. Itu berada di 0,375. Ternyata belum tepat di 0. Ya kan ya? Kita kan mau mencari fxr-nya itu harus ada di 0. Ya, belum tepat 0. Sekarang kita buktikan lagi deh. Kita buktikan lagi dengan membuat plotnya. Oke, gimana cara manggil plotnya? Sama seperti yang di atas tadi ya. Hampir-hampir sama, tapi atau kita copy aja deh. Ini ya. Bukan ini. Ini. Ininya kita semuanya benar ya, sama ini juga sama. Nah, sekarang yang berbeda adalah ini. Ini kita buat plotnya XY saja.
Kemudian ini nggak usah pakai ini. Kita pakai plot. Nah, nanti X-nya itu berubah menjadi XR. Ada fungsi XR-nya. Supaya kita tahu titik nolnya itu di mana ya, kita tandain saja pakai ini. Bisa pakai marker ini. Jadi ini ya tulis catatan saja ya. Ini kalau mau catatan pakai tanda pagar ya. Ini nggak akan kebaca nanti, nggak akan keren ini. Ini hanya untuk menandai nilai fx pada xr. Ya, yaitu si xr dan fxr-nya itu. Ya. Kemudian kita shift, ada yang error enggak? Enggak ya. Nah, ini dia. 0,5 itu kan ada di sini ya. 0,5 itu ada di titik ini. 0,5 ada di titik ini. Sedangkan yang mau kita cari itu kan harus di sini ya. Di titik 0. Di mana fxr-nya itu sama dengan 0. Jadi belum berarti ya. Tebakan kita belum sampai di fx0. Jadi kita persempit lagi nih. Atau kalau kita mau melihat si ininya, titik-titiknya ada di mana ya? Dari plot ini kita tulis aja, kita panggil aja. F1-nya ada di mana gitu ya. F1 kemudian fxr-nya. Enter, nah ini dia. Jadi F1-nya ada di min 2 di sini, kemudian F2-nya ada di 4, ya betul ya di sini. Sedangkan fxr-nya itu ada di 0,375 ada di sini, ya. Gitu. Tapi ini berarti dia belum tahu, belum ini juga ya, belum mendapatkan karena kita yang mau kita dapatkan fxr itu sama dengan 0. Tapi dari informasi di atas, ya kita dapat menggunakan si XR-nya itu sebagai pengganti dari X2. Jadi kita perkecil lagi. Si XR-nya sebagai pengganti X2, karena selang ini lebih kecil dan diharapkan nilai tebakan akar dapat menjadi lebih dekat dengan akar sebelumnya. Kita ganti nih si X2 yang tadinya 4, ya, X2 yang tadinya 4 itu menjadi yang XR. Atau si nih ya, si XR 0,5. X2-nya menjadi XR. Jadi kita perkecil lagi sampai sini nih, sampai 0,5 di sini. Ya, yang tadinya di sini X2-nya kita perkecil sampai 0,5. Karena kita tahu bahwa titik nolnya ini ya, yang bersinggung dengan titik nolnya itu ada di sini kan. Ada di antara 0,3 dan 0,5. Ya. Kemudian F2-nya juga berubah berarti ya. F2-nya menjadi apa? F XR. Nah, sekarang kita cek. X1 dan Fx2-nya apakah dia berbeda tanda? Kita cek. Ya. F1 kali F2-nya harus kurang dari 0. Benar nggak? Nah, benar berarti ya. Atau kalau mau membuktikan lagi bisa pakai yang NP sign itu. Ya, pakai fungsi NP sign. Oke, sekarang kita hitung lagi tebakan akar X root-nya sebagai nilai tengah antara X1 dan X2. XR-nya itu kan tadi ya, XR-nya itu kan menggunakan rumus bisection itu ya, di mana X1 tambah X2 dibagi 2, 0,5 dikali X1 plus X2. Kemudian fxr-nya
sama dengan apa? Function fxr jadi function 01 ya. xr, kemudian di sini ada kita panggil fxr, xr-nya berapa? Nah, sepertinya nilai ini yang kita dapatkan fxr dan xr-nya itu belum baik ya, karena yang kita inginkan itu masih tandanya itu minus atau negatif, minus atau positif ya, si tanda fxr-nya ini. Jadi boleh dia minus atau positif. Nah, minus 73 ini masih belum baik. Jadi kita masih ingin mengharapkan mendekati 0 gitu ya. Kalau 0,7 ini kan masih mendekati angka -1 gitu ya, ke arah lebih kiri. Jadi kita masih ingin menghitung lagi, kita coba lagi supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati 0. Nah, dari sini coba ya, kita harus persempit lagi nih. Kita lihat lagi plottingannya ya, plottingannya. Nih, kita copy saja. Ininya kita ubah ya jadi X1 karena kita tadi sudah buat ininya X2. Kemudian ini terasnya lebih besar lagi 500. Nah, sama ya. Coba kita shift enter. Nah, ini dia ya. Dia udah ini lagi diperbesar lagi ya. Tadinya dari 0 sampai 1 ini diperbesar jadi 0 sampai 0,5. Jadi X1-nya 0, X2-nya tadi si XR-nya ya, XR kan 0,5. Sudah lebih terlihat ya, sudah lebih terlihat bahwa ini ya, si nilai ini fxr 0,734 ini berada di sini. Di titik oranye ini. Masih jauh ke 0 ya, masih jauh ke 0 karena yang kita inginkan itu ada di titik 0 di sini. Ya, betul. Sekarang kita mempersempit lagi nih, karena sekarang kita mau lebih mendekati 0 ya. Berarti kita persempitnya itu ke arah kiri si titik ini ya, ke arah kiri si titik ini artinya ke bawah. Berarti X1, X2-nya itu di antara ini. Atau kita persempit lagi ke arah sebelah kanan. Kanan, Bu. Kita persempit lagi kan ya, kita kan mau mencari fx itu tepat berada atau mendekati 0 ya, fungsinya itu ya. Kita mau persempit lagi nih, x1 dan x2-nya. Ke arah kanan, Bu. Ke arah kanan, betul. Jadi sekarang kita sudah bisa dapatkan ya, bahwa titik 0 ini ada di antara mendekati 0,3 sampai 0,5. Betul. Jadi nanti x1 dan x2-nya kita ubah ya. X1 dan x2-nya kita ubah lagi. Atau boleh kita tulis ya. Ini kalau kita mau baca nih, ini kalau kalian membutuh aja ya. Misalnya kita mau baca dari plot ini S1, F2 atau fxr-nya ada di sebelah mana, ini bisa pakai ini, langsung panggil aja F1, F2 dan fxr-nya. Ini kelihatan. Nah, kita sekarang melakukan prosedur bisection yang baru ya dengan mengganti X1 dan XR-nya. Berarti sekarang X1-nya itu kita tulis di mana? Yaitu sebagai XR-nya. Ya, sebagai XR-nya. Tadi kan XR-nya berapa di sini? Ini kan? Ya, XR-nya itu 0,25 ya, berarti di sini kan? Nah, ini kan. Ini sebagai X1-nya, si XR-nya itu. Kemudian F1-nya juga harus kita ubah ya menjadi FXR. Nah, sekitaran kemudian jangan lupa harus dibuktikan bahwa
dia itu harus tandanya harus apa? Berbeda. Harus negatif. Ya, Iya. F1 dikali F2-nya itu nggak boleh sama tandanya. Nah, ini kita buktikan F2 harus kurang dari 0. Coba. Betul ya? Sudah betul. Oke. Baru nih kita hitung lagi tebakan akar kita ini. Berarti XR yang barunya ya itu rumus bisectionnya 0,5 kali X1 tambah X2 FXR-nya. Ini harus terus ditulis ya, karena kan kita melakukan yang baru lagi, XR-nya yang baru lagi gitu. Function yang kita ubahkan tadi X1 ya. Itu dalam kurung XR ya. Nah, baru kita panggil FXR-nya. Sekarang salah. Ini kalinya. Ya, kalau lebih enak lagi, ini mending pakai ini aja. Dapat hasil FXR-nya lebih kecil lagi ya. Tadi kan 0,7 ya. Ini sudah mendekati lagi nih, mendekati ke 0 lagi, 0,18. Ini sudah mulai lebih mendekati nih dari tebak-tebakan kita yang sebelumnya ya. Coba kita panggil aja nih nilai F1, F2, dan FXR-nya. F1, F2, dan FXR yang barunya. Kita panggil. Nah, ini ya. Ini terbukti F1, F2-nya sudah beda tanda. Ini benar, FXR-nya segini. Kalau kita masih belum puas ya, karena kan kita inginnya mau mendekati 0 banget gitu ya. Mau mendekati 0 banget. Jadi kita masukkan lagi. Kita perkecil lagi, maaf. Kita perkecil lagi ya. Kita perkecil lagi si ininya. Di antara ini sampai 0,5 atau boleh di antara 0,2 misalnya. 0,3,5 boleh sih sebenarnya sampai 0,5. Ya, seperti itu juga bisa. Ini kita buat sel baru. Ya. Coba kita buat tebakan baru. X1-nya itu sama dengan XR ya. XR-nya ini 0,75. Kemudian F1-nya mohon maaf sebentar ya. Bentar, saya ambil paket dulu sebentar. Ya, bentar.
Oke, kita lanjutin ya. Jadi ini F1-nya menjadi FXR. Tuh. Untuk membuktikan sama seperti tadi ya, kalau dia itu nilainya negatif atau positif, kita kalikan harus kurang dari 0. Ya, artinya dia berbeda tanda. Shift Enter benar ya. Oke, kita masukkan berarti fungsinya XR sama dengan 0,5 dikali X1 plus X2, kemudian fxr-nya itu sama dengan fungsi yang tadi ya, fungsi 01 yang sudah kita ubah nih, fungsi 01 dalam kurung xr. Nah, sekarang kita panggil fxr. Nah, ini sudah lumayan mendekati. Ya, sudah lumayan mendekati 0,08. Ini sudah lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita mau lihat hasil dari ketiganya, F1, F2, fxr-nya. Nah, ini hasilnya. F1, F2-nya berbeda tanda, ini sudah benar ya. Kemudian fxr-nya juga sudah mendekati 0. Kalau mau lebih dekat lagi, kita lihat lagi di sini mau berapa kita X1, X2-nya kita ubah, itu boleh ya, boleh terus aja dicoba terus sampai mendekati 0, sampai mendekati 0 lah ya, semakin mendekati 0. Nah, kalau seperti metode manual seperti ini kan agak panjang ya, agak lama gitu. Jadi untuk lebih memudahkannya ya di Python ini itu sudah ada fungsi metode dissection-nya. Jadi kita menggunakan apa? Menggunakan looping ya, menggunakan looping. Ini kan sebenarnya sama aja kan. Ini kan mengulang-ulang saja ya, mengulang-ulang saja di mana tandanya kita masukkan berapa, nanti hasilnya berapa, nanti kita masukkan berapa, nanti hasilnya berapa gitu kan. Jadi kita bisa lebih mudah, lebih cepat mendapatkan hasilnya itu dengan menggunakan metode looping ya, for loop ya. Jadi di sini, nah ini kata-katanya. Seperti itu. Nah, fungsi ini menerima masukan F sebagai fungsi yang akan dicari akarnya, yaitu X1 dan X2 sebagai input selang di mana akar akan dicari. Nah, fungsi ini juga menggunakan toleransi. Ya, nanti di sini singkatannya itu tol ya, dengan nilai defaultnya itu 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 untuk menentukan akurasi hasil yang diperoleh dengan akar sebenarnya. Dan juga iterasinya itu default kita buat 100 sebagai jumlah maksimum iterasi yang dilakukan. Nah, kita coba tuliskan fungsinya. Nah, kita definisikan dulu. Yaitu ini. Di section nanti ada F, kemudian X1 dan X2. Di mana toleransinya itu sama dengan tadi toleransinya itu dan nilai iterasinya sama dengan 100. Oke, nanti di sini kita contoh soal ya, contoh soal nanti kalian yang ngerjain, kalian yang share screen. Jadi ini langsung baru masuk nih ke metode dissection-nya. Oke, kini kita tuliskan dulu fungsinya ya. F1 itu sama dengan F X1. Kemudian kalau F2 itu adalah ketika dimasukkan F2 ya. Masukkan baru di sini ya loopingnya. F1 dikali F2. Nah, ini kan ini ya. Harus terpenuhi dulu nih, lebih dari 0.
maka ini nggak boleh ya, kalau dia lebih dari 0 itu nggak boleh. Jadi harus ada print F1 dan F2-nya itu memiliki tanda yang sama. Nah, ini berarti nggak boleh artinya kalau kayak gini, nanti ada bacaan error. Tuh. Sekarang baru masuk ke ini. Range-nya 1 dan iterasi ya. Max. Terus ini boleh nggak pakai spasi juga boleh. Sebentar ya, range. Kita tulis ini Excel-nya harus sama dengan kali X1 plus X2 ya. Ini saya lebih enaknya pakai spasi. Maka FXR-nya itu sama dengan F dalam kurung XR. Nah, sebentar, apalagi itu gangguan. Ini ya kalau online ya, kalau kerja di rumah pasti ada aja gangguan. Oke, sekarang kita tuliskan lagi. Nah, di dalam sini harus ada looping juga nih. Jika nilai absolut FXR-nya itu itu kurang dari sama dengan toleransi ya, maka bisa kita tuliskan iterasi konvergen. Artinya akar ditemukan. Kemudian kalau misalnya enggak, ya ini bisa juga pakai else, bisa juga enggak. Print dalam kurung iter XR-nya sama dengan kemudian
Jika F1 dan F1 berbeda tanda ya, ini misalnya untuk kita mendapatkan hasil F1 dan F2-nya berbeda tanda. Kita bisa gunakan ini. Jika F1 dikali F2-nya itu kurang dari 0, X2 sama dengan XR, kemudian F2 sama dengan XR. Ya, ini yang sering digunakan. Ya, semoga tidak lapar ya mendengar tahu bulat. X1-nya XR, kemudian F1-nya sama dengan XR. Oke, di sini bisa kita beri peringatan nih kalau misalnya konvergensi yang tidak diperoleh misalnya gitu ya. Ini kan untuk F1 dan F2 yang bertanda ya. Jadi kita bisa kita tuliskan ini seperti ini aja biar enak. Untuk peringatan aja buat kita gitu ya. Ini apa yang salah gitu kan. Nanti bisa kita tuliskan. Nanti muncul kalau misalnya error, nanti ada muncul tulisan ini. Berarti konvergensinya tidak ditemukan atau tidak diperoleh. Setelah iterasi yang keberapa gitu ya. Maksudnya ini adalah iterasi yang keberapa. Dimana ininya adalah iterasinya dari sini, dari itermax-nya ini. Tuh. Kalau misalnya nilai tebakan akhirnya ini kita balikan, berarti kita bisa tulis warning nilai tebakan akhir di sini kita balikan ke ya, semoga tidak ada yang salah. Nanti kalian coba ketik ulang ini ya, ketik ulang, dan kita coba shift enter. Nah, ada yang salah nih. Oh maaf, ini nggak pakai titik koma ya. Kalau di sini pakainya titik 2. Sekali. Sip ya, berarti ini sudah kita run, sudah bisa. Nah, sekarang kita coba contoh. Contoh kita menggunakan dissection. Kita mau mengulangi gitu ya, kita akan mengulangi langkah-langkah yang telah kita lakukan di atas tadi untuk mencari akar dari persamaan yang didefinisikan sebagai fungsi function 01, di mana interval awalnya itu kita gunakan kan tadi di awal itu 0 dan 1 ya, X1 dan X2 itu 0 dan 1, dan menggunakan jumlah iterasi dan syarat konvergensi yang sudah default ya, yang sudah kita default tadi yang ini. Oke. Kita masukkan di sini XR-nya itu sama dengan dissection fungsi 1 di mana interval awalnya adalah 0,0 ya, atau 0 saja boleh, tapi lebih enaknya menggunakan 0,0 ya, koma X2-nya berapa? 1 ya, 1,0. Coba kita run. Dapat nggak nih hasilnya? Nah, ini dia langsung nih. Saya bisa langsung dapat. Coba di sini ada bacaan apa?
mendekati 0. Trace back katanya, dissection function 01. Nah, ada yang salah nih. Ini ada yang salah. Dan ini internalnya ya. Ulangi, kemudian ini diulangi. Ditemukan ternyata konvergensi tidak diperoleh ya. Setelah iterasi warning lain tebakan akhir akan dikembalikan. Nah, sekarang kita coba kasus yang kita kan mau perkecil aja ya. Jadi selangnya itu di antara 0 sampai 0,5 dengan toleransinya misalnya 10 pangkat min 9. Dan jumlah iterasinya maksimumnya ada 10. Pada kasus ini metode bisection belum dapat menemukan akar yang sesuai dengan toleransi yang diberikan. Misal, coba. Jadi kita bisa langsung aja nih pakai rumus ini, bisection, di mana kita mau menentukan X1, X2-nya, ya. Ini adalah fungsi satunya, jangan lupa. Fungsi 0,1-nya. Kemudian X1-nya kita tuliskan 0,0, yang keduanya misalnya kita persempit ke 0,5. 0,5. Di mana batas toleransinya itu sama dengan ini mau kita persempit lagi menjadi 10 pangkat min 9. Dan iterasinya itu 10. Ini juga tidak ditemukan ya. Ini belum ditemukan. Sekarang